Halo pemirsa, senang sekali bisa berjumpa kembali di acara yang sudah ditunggu-tunggu. Di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh kedua narasumber saya, Pak Warno dan Ibu Kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan, baik-baik. Baik ya, kelihatan dari Ibu wajah Pipi gimana ini nampaknya sangat sama Pak. Sama, kita harus cita-cita terlalu Pak ya. Dan seperti hari ini kita membahas tentang masalah yang berkelut di dalam rumah tangga. Ya. Satu ketika nih Pak Bu, saya cerita dulu nih ya. Okay. Saya lihat tontonan balet ini ya, tarian balet. Nah, itu ada pasangan laki perempuan. Indah sekali gitu ya, tariannya serasi, seragam gitu ya. Tapi walaupun saya lihatnya hanya di YouTube, tapi saya ikut deg-degser gitu. Takut jatuh itu kan, karena kan ada yang melewat-melewat gitu ya. Nah, saya bayangkan, iya juga ya, kalau di hubungan kita, suami istri, kadang-kadang itu selaras, harmonis. Tapi kadang-kadang juga salah injak kaki itu bahaya gitu ya, menimbulkan konflik gitu ya. Nah, tapi kuncinya dari semua itu adalah respect di dalam rumah tangga, saling menghormati. Yang seperti akan kita bahas kali ini, tentang respect di dalam rumah tangga. Karena itu kunci menuju hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga. Nah, seperti biasa, bagaimana menurut Pak Warno? Ini saya tanya dulu, karena seperti biasa saya jawabnya bertanyanya ke Pak Warno dulu. Iya. Yang lebih tua, maaf. Lebih sedih. Respect itu kalau dibangun dalam rumah tangga itu bagaimana menurut Pak Warno? Ya, sebelum kita membahas lebih luas, kita perlu belajar atau mengerti apa itu respect. Dalam hal ini dalam hubungan suami istri ya. Nah, respect itu adalah menghargai pasangan secara utuh, apa adanya, jangan mengada-ada, gitu ya. Jadi, nah, setiap pasangan atau individu pasti kan kalau sudah jadi pasangan punya mimpi-mimpi yang indah, kan, punya keinginan. Nah, melihat pribadi yang utuh ini, memang kita melihat kan ada pribadi itu kan ada kelebihan, tapi juga ada kekurangan kan? Pasti itu. Pasti itu. Nah, dalam hal ini respect itu sangat penting. Ketika punya hubungan yang bagus antara suami istri, maka disitulah kita perlu membangun respect. Jadi manusia tadi ada kelemahan. Nah, ketika suami capek atau istri juga capek gitu, apakah itu masih ada respect? Apakah wah cuek aja lah? Nah, itu yang sangat penting. Dan juga pasti ada pasangan juga ada kekurangan, pasti ya ada kekurangannya. Nah, disinilah kita perlu belajar tentang respect. Nah, ketika istri tidak mood, maka bagaimana respectnya kepada istri tersebut? Nah, ini yang penting sekali. Jadi dalam hal ini kita belajar tentang respect. Nah, kita akan melihat bagaimana respect itu cara kita mendengarkan pasangan kita. Terus kemudian cara berkomunikasi ketika terjadi begitu. Cara komunikasinya gimana? Dan cara melihat pasangan kita itu juga tidak hanya berkomunikasi diam begitu ya. Diam aja. Nah, itu bagaimana? Diam itu karena apa? Nah, biasanya kalau orang sudah capek atau perlu menyendiri, itu biasanya itu diam saja. Nah, itu perlu kita respect. Coba kalau terjadi begitu, kita sebagai suami, terserahlah istri mau bagaimana. Tidak ada respect sekali. Atau bicaranya ketus. Istri kepada suami. Suaminya capek,
ngomongannya nggak enak. Nah, itulah akan terjadi yang namanya komunikasi yang tidak baik. Nah, Bu Vivi, kita melihat di sini, misalnya kita mau melihat pasangan itu. Kalau saya melihat pasangan itu, pasangan ini sesosok yang utuh. Sebenarnya kalau sudah berpasang-pasangan, itu kita melihat, aku ini melihatmu, aku ingin menghargaimu, waduh, aku membutuhkanmu. Romantis. Jadi gambarannya begitu sebenarnya. Baik suami maupun istri seharusnya kan begitu kan. Kalau melihat jangan hanya dilihat saja, pasti ada perasaan-perasaan yang penting sekali. Nah, ini contohnya misalnya seorang istri, kalau ada, memang dalam keluarga kan ada yang istri bekerja, suami bekerja. Nah, ketika istri dari kerjanya datang, sudah sore, suaminya lagi di rumah, maka suami yang respect akan bantu dia. Mungkin bantu menyiapkan makan-makan meskipun ringan gitu ya. Terus misalnya ada cucian yang kotor, bantulah cucian kotor itu. Ya, itu respect yang baik. Atau sebaliknya, suami pulang kantor atau pulang kerja atau apalah, terus istri yang respect, dia akan menyambutnya. Mungkin menyambut dengan teh hangat atau susu yang hangat. Aduh, enak sekali. Itu respect yang baik. Ya, jadi itu respect yang harus yang harus kita lakukan. Ya. Jadi jangan sampai suami pulang sudah sibuk di kantor juga kurang kondusif, misalnya pulang ke rumah lihat istrinya cemberut, wah itu tambah rasanya waduh, nggak respect sekali misalnya. Maka disitulah keluarga itu akan terjadi masalah. Tapi ketika terjadi respect yang baik, maka disitulah terjadi keluarga yang harmonis. Makanya respect ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Kalau diumpamakan tanaman yang kecil gitu ya, tanaman itu kita siram, kita pupuk, dan akan menghasilkan pertumbuhan yang sangat-sangat bagus. Oleh karena itu suami dan istri harus ada respect gitu. Iya, romantis sekali. Tapi nggak tahu itu benar apa enggak itu. Dari Pak Warno itu ya. Nah, kemudian ini saya lemparkan pertanyaan juga ke Bu Kasih nih, seperti apa pentingnya respect itu? Iya, menurut saya ya Bu Vivi ya, kalau respect itu ya bisa menciptakan rasa aman gitu, rasa aman terhadap pasangan kita. Kita kan menikah, kita bisa menjadikan pernikahan itu sebagai tempat yang aman bagi kita untuk bisa bercerita, untuk kita bisa menemukan rasa aman terhadap pasangan kita gitu kan. Jadi kita bisa menceritakan segala keresahan kita, bahkan sisi rapuhnya kita itu kita bisa terbuka terhadap pasangan di dalam pernikahan. Nah, tentunya dengan adanya respect itu. Nah, kalau misalnya kita mau bayangkan kalau misalnya tidak ada respect ya satu dengan yang lain, misalnya aja kita istri mau menceritakan tentang kesulitan kita, kemudian si suami menganggap remeh gitu ya, atau si suami mau bercerita tentang ambisinya dia, kemudian istri kemudian menyela dengan menganggap remeh juga. Nah, apa yang terjadi dengan hal itu? Tentunya selain dengan konflik, maka hubungan juga pasti akan menjadi renggang gitu ya. Komunikasi pasti akan macet gitu. Karena apa? Tidak ada respect satu dengan yang lain. Saya pikir itu sih. Kalau respect itu ada, maka itu bisa menciptakan rasa aman, baik terhadap istri maupun juga suami. Ya, yang ternyata penting sekali nih ya, respect bagi pasangan kita gitu, atau sebaliknya. Nah, sampai segitu perlunya respect ini dibutuhkan, Pak Warno. Bagaimana menurut Pak Warno kalau melihat hal ini? Ya, itu sangat dibutuhkan sekali. Betul. Jadi kalau kita, kan dalam pembicaraan kita, podcast kita, kita banyak berbicara tentang keluarga. Jadi pembahasan itu juga menyangkut membangun respect. Jadi dalam kitab
Kolose pasal 3 ayat 20 itu menyinggung tentang anak-anak. Menyinggung tentang anak-anak. Saya ingin baca. Hai anak-anak, Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wah, ini kalau kita menyinggung tentang respek suami istri, dan juga tentang kaitannya dengan ketaatan anak. Nah, ini orang tua bukan hanya mengajari anak, kamu harus begini, kan kamu harus gini, kamu harus begitu, dan lain sebagainya. Tapi orang tua harus menjadi teladan. Teladan. Nah, ketika orang tua, suami istri menjadi teladan, anak-anak juga akan belajar respek kepada orang tuanya. Maka di situ terjadi ketaatan anak-anak kepada orang tua. Nah, begitu juga kita lihat dalam ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, di sini yang saya ingin tekankan bahwa respek ini harus menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga anak-anak semuanya kalau belajar respek, wah itu sangat indah sekali. Iya. Memang Pak Waro tadi sudah memberikan contoh ya. Ya, jadi gini misalnya, ada satu cerita ya dari seorang teman itu. Dia katakan seorang anak berbicara kepada ayahnya. Kenapa kalau bunda itu mengasihi sesuatu, langsung bunda itu bilang terima kasih, ya. Orang tuanya itu bilang terima kasih. Jadi suaminya itu bilang terima kasih gitu ya. Terus anaknya tanya begitu, kenapa kalau papa itu mama memberi sesuatu kepada papa, kok papa itu bilang terima kasih? Bukankah itu sudah suami istri istilahnya kan? Nah, orang tuanya sini bilang ya memang harus begitu. Harus menunjukkan menghargai pemberian bundamu. Jadi kamu harus belajar menghargai gitu. Itu teladan aja, contoh praktis dalam hidup kita. Iya, itulah ya. Kelihatan sekali kalau kita itu apapun yang kita lakukan di rumah itu menjadi contoh bagi siapa lagi kalau bukan anak-anak kita, sehingga anak-anak bisa menilai, oh iya, respek itu begitu gitu ya. Nah, kalau melihat respek terhadap suami istri atau istri kepada suami atau sebaliknya, walaupun dicoba disembunyikan itu kadang-kadang kelihatan. Walaupun disembunyikan sebegitunya, tapi pasti kelihatan. Entah itu respek positif atau respek negatif. Nah, bagaimana menurut Bu Kasih ini? Iya, kalau apa yang dikatakan oleh Bu Vivi itu benar sekali ya. Jadi respek itu bukan sekedar sandiwara aja ya, tapi harus ditunjukkan ya, harus nyata gitu ya. Sehingga itu yang tadi dibilang Pak Orno itu menjadi sebuah teladan bagi anak-anak. Nah, untuk bisa melakukan respek terhadap pasangan kita, ya kita perlu berlatih gitu ya, berlatih dari hal-hal kecil. Ketika misalnya istri lagi bicara, kemudian suami mungkin sedang lagi memegang handphone gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ketika lawan bicara kita sedang berbicara, ya kita lakukan letakkan dulu HP-nya gitu ya, atau matikan dulu TV-nya gitu ya, atau entah mungkin sih kita lagi kerjakan apa, kita bisa berhenti sejenak gitu ya untuk bisa mendengar apa yang disampaikan oleh istri atau suami kita. Jadi saya pikir dengan hal-hal kecil seperti itu dan respek yang menurut kita itu mungkin kecil, itu bisa memberikan rasa bahagia, rasa aman terhadap satu dengan yang lain. Kalau misalnya tidak ada itu, maka ya pastinya tidak ada penghargaan, tidak ada hal yang positif yang bisa diambil oleh pasangan kita. Saya pikir itu. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan respek terhadap pasangan kita, itu bukan hanya sandiwara, tapi itu harus ada bukti nyata yang bisa dilihat oleh anak-anak kita juga. Iya. Memang pasangan hadir itu bukan karena banyaknya persamaan, tapi malah sebaliknya datang dari suatu perbedaan. Nah,
Karena nggak ada habisnya nih kalau kita bicarakan perbedaan ini, Betul, perbedaan itu yang dimiliki dia dan saya. Tapi justru dengan perbedaan itulah kita bisa membangun yang namanya respect itu. Gimana Pak Orno? Ya, jadi tidak harus sama. Betul. Jadi harus menerima pasangan itu apa adanya. Nah, dalam budaya kita ada istilah tanda kutip suami ideal. Atau disebut istri yang sempurna itu ya. Nah, di sini kita belajar respect sejati itu mencintai pasangan apa adanya. Misalnya kan seringkali kalau istri merencanakan apa itu ekonomi dalam keluarga. Ya, misalnya beli ini, beli itu, apa-apa mau macam-macam. Suami yang respect pasti punya respectnya begini, misalnya contohnya, wah kita harus jalan-jalan, buatlah di situ apa namanya perencanaan itu. Nah itu satu bentuk respect sebenarnya. Jangan istri membuat gini-gini, suami diam aja. Nah itulah kita harus belajar merespek apa yang istri lakukan. Nah Pak Vivi, kita lihat memang respect kita harus juga respect itu harus saling responsif. Jangan sampai istri, suami ada respect itu pasif aja. Jangan sampai seperti itu. Dan misalnya respect juga perlu, misalnya suami mengajak istri, tapi istrinya itu capek. Maka suami juga jangan tersinggung ya. Nggak berikan respect. Jangan juga respect, jangan tersinggung ya. Nah itu kita harus belajar respect yang baik. Jadi respect di sini kita juga punya komunikasi yang sangat-sangat baik. Maka itulah kita belajar respect pada pasangan. Jadi pasangan itu tidak harus sama. Jadi ada hal-hal lain yang perlu kita pelajari. Oke, ya saudara, sebelum menutup podcast kita hari ini, saya ingin membagikan cerita inspirasi ini. Saya ketemu dengan pasangan suami istri yang ya mungkin 35 tahun mereka hidup berumah tangga. Ada rahasia yang mereka berikan. Kenapa sih rumah tangga mereka itu sampai sekarang ini tetap harmonis? Ternyata di setiap kegiatan mereka 10 menit atau berapa menit sebelum mereka tidur ada pembicaraan yang hangat. Mereka saling mendengar, mereka saling memperhatikan pasangan berbicara. Artinya mendengar gitu ya, memperhatikan dan ikut merasakan apa yang menjadi curhatan lah istilahnya. Nah, ini makanya rumah tangga mereka saya lihat kok harmonis sekali, tidak ada, ternyata respect itu yang diberikan. Dan respect itu seperti air di taman yang dibutuhkan, disiram, diperhatikan, kemudian dipupuk sehingga timbullah kehangatan dalam satu rumah tangga. Oh, luar biasa. Nah, ya, subur gitu ya. Jadi kalau kita mau merenungkan, ada satu tindakan kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Entah itu kita bilang terima kasih, entah itu kita mengirim pesan yang romantis ke pasangan gitu ya. Jadi itu menimbulkan gairah, menimbulkan kepedulian terhadap pasangan. Ya, semoga pembicaraan kita bermanfaat hari ini dan tetap saksikan terus kami di Bilik Sejahtera.